Jamaah Zikrul Ghafilin yang kami hormati, pertama kali kami atas nama Jamaah Pengajian mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu dari Surabaya, yaitu dari Mojokerto, Masya Allah, maaf, khusus satu call datang ke tempat ini untuk ikut nguyupi jamaah di Jember. Ini jamaah Zikrul Ghafilin dari Mojokerto, karena undangan atau siaran mengenai malam Senin yang lalu, yaitu Murajaah Sanawiyah ini di Mojokerto diterima telat. Jadi karena telat, senajan ndak kumanan, tapi minangka kodok, wonten tah nggih. Minangka kodok niki para jamaah Mojokerto rawuh mriki nggih. Malah niki wau ribut jalaran badhe ngerekam niku kaset niku malam Senin kepengker niku di tip niku. Nah ini kepingin untuk tipe mawon ya nggih. Perlu nengken disiaraken teng daerah Mojokerto. Para hadirin sekalian yang kami hormati, niki pengajian kula atur cara kalih, secara Madura, secara Jawa, nggih. Jadi kula nyuwun maaf kasih Madura, nggih. Sebab mereka beda se Jawa, beda se Madura, jadi pun kecampur pun senikah, nggih. Kula nerima pertanyaan, cuma sayang sekali pertanyaan wau mboten diterangaken jenenge sapa sing bertanya. Namun wassalam jamaah Zikrul Ghafilin ngoten tok wau. Nah niki nyuwun sewu kula umumaken semua pertanyaan atau masalah-masalah yang masuk ini harus dengan nama terang, harus namanya terang, dan saya minta supaya diberi alamat. Jadi yang tanya itu namanya ini, alamatnya ini. Nah, tanya masalah. Sebab orang bertanya itu macam-macam, ya. Ada yang disebut istifham, ada yang disebut ingkar, istingkar, ya. Macam-macam. Ada lagi litakrir. Orang tanya itu macam-macam. Beda orang yang tanya ini pecitro ngerti ya, kepingin ngerti, takon istifham, kepingin paham. Tapi ana wong takon wis ngerti tapi ditakokno sebab ana maksud iya. Maksudnya apa? Supaya jawabannya wau mangke dados jawaban sing neguhaken terhadap perkara wau. Takon hukumnya iki paman. Perlunya supaya wong umum ngerti ana hukum mau, nggih. Wonten sing ngoten. Tapi wonten malih sing rada mboten ngoten nggih, rada ning sithik ngoten nggih.
niate niku namun kepingin jajal. Nggih. Kepingin jajal kiai niki pentas apa ndak. Iso ora jawab pertanyaan niki. Wonten sing ngoten. Tapi nuwun sewu ya. Ya sok-sok wonten tiyang niku takone niki takon kepingin nyelentik. Kepingin jewer kirangan sing dijewer niku sinten terus ditakokno. Terus nggih hukum tiyang nek ngombe kali ngadeg. Satemene dhewe niku ana wong sing ngombe nganggo ngadeg. Dhewe pegel. Tapi jangan ndak iso omong dhewe terus takon. Perlu nek sing jawab kiyaine. Kan rasa nang saiki lho. Kula niku aten iki pengalaman nggih. Padha karo wong pidato. Wong pidato niku sadurunge pidato teko ning daerah niku kali panitia dikandani, anu Pak, saya minta nanti dijelaskan perkara ini tentang masjid, tentang pinjem tikar masjid. Polanya dia mari tukaran mengenai apa? Tikar masjid, kirangan yang apa kalah deh niku. Jadi ngundang wong ahli pidato, sing ahli pidato kon ngomong bab kloso masjid. Wah itu tidak genah nih jenenge. Arep omong dhewe mboten kuat, nggih. Dadi nyilih tangan niku jenenge nabok nyilih tangan, nggih. Lah niku lho dadi kula niki bareng pengalaman ngoten ora rada wedi kula jawab niku. Mulane kula njaluk sakniki monggo pertanyaan-pertanyaan masalah rutin napa mawon niki kula suwun kanthi lugu krana pancen kepengin takon, kepengin ngerti ya. Ingin mengerti bukan untuk apa-apa. Nah, untuk ini saya harap supaya yang mengirim pertanyaan itu dengan memakai nama yang jelas. Jadi ini saya terpaksa minta maaf. Ada surat tidak pakai sender, tidak pakai pengirim. Terus wassalam jamaah dikelurofilin. Malah suratnya itu aneh. Ini pertanyaan harus dijawab malam Senin tanggal 21. Loh, ini kok malah harus-harusan yo itu lho. Ora deg-degan yo. Yo kok jawab saiki iki. Kira nggak apa maksudnya napa kok jawab saiki. Kok ndak minggu ngarep mamane nggih. Kula ora ngerti. Jadi kula itu mama, jadi akhirnya ini kunda ama ya ribut, ilama la ya ribut. Tinggalan barang sing dadi mamang nang barang sing ora mamang niku dawuh Kanjeng Nabi. Dadi kapan ana apa wae kok mamang, arep lunga. Duh kok mamang aku ya. Wis aja lunga. Sing gak mamang apa gak lunga, wis gak lunga ae. Dadi nek ana barang goyang teng ati niku dawuh Kanjeng Nabi, apa sing mamang tinggalen, sing gak mamang lakonono, ngoten. Wa in aftauka senajan wong-wong padha murui ngene nasihat orang ngono nek panci atimu wis tetep mantep lakonono. Jadi niki keterangan kula mengenai pertanyaan niki nomor setunggal. Nomor 2 yang perlu saya uraikan tentang masalah agama yang berupa pertanyaan atau kemuskilan. Yang perlu saya jelaskan, hukum agama Islam terhadap kejadian-kejadian, terhadap peristiwa-peristiwa ini saya bagi menjadi 2. Ada yang bersifat preventif atau defensif, yang bersifat mempertahankan diri. Ada yang bersifat membimbing secara positif. Keterangan yang ngaten. Ini secara kebetulan saya mempunyai kitab yang ditulis oleh Sayyid Qutb, seorang penulis Mesir yang terkenal yang meninggal sudah.
yang diterbitkan tahun 1967. Antara lain di sini beliau menerangkan tentang banyak masalah yang ditanyakan orang terhadap alamat Islam. Umpamanya, pertanyaan, bagaimana wanita dengan masalah keanggotaan di DPR atau parlemen? Atau pertanyaan, bagaimana wanita dan soal bekerja, cari ma'isyah, apakah bekerja di pasar atau menjadi pegawai di kantor-kantor, jadi sekretaris pribadi dan sebagainya. Umpamanya lagi pertanyaan, bagaimana wanita dengan masalah vrij omgang, kebebasan bergaul antara laki dan perempuan. Nah, ini pertanyaan. Juga mengenai pertanyaan bagaimana masalah kesulitan masalah seks, masalah kelamin, masalah syahwat, bagaimana mengatasi kerusakan akhlak dari sudut ini antara laki dan perempuan, mengenai masalah-masalah seks, kelamin, syahwat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering. Nah, termasuk bagaimana tentang batas auratnya perempuan, mamane. Ini banyak lagi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Pertanyaan ini karena memang kejadian sehari-hari atau berada di kanan kirinya. Keadaan sekarang itu begitu. Umpamane saniki nggih pamane. Terus iki hukume nek ana wong liwat di ngarepe biskop, mboten delok biskop, cuma reklamane buat demi. Umpamane nggih, kakek moto liwat terus delok ya napa hukume? Lho. Pitakon ngoten iki jalaran kedadian. Kejadian gini. Lah niki pertanyaan-pertanyaan sing ngeten niki niku wonten kali sejarahnya. Kita itu menjawab kejadian apa yang ada. Kados pundi hukume wong dagang sakniki teng pasar. Sebab umumnya dagang ini ngeten. Niku biasa niku pun. Kados pundi uang nyeluk dhuwit mbamane sing dindina niku mungkin tandurane ijon nggih niku ana apa pancen niku kedadian niku lho niku kedadian ngoten niku pirang-pirang sing sak temene niku kabeh mboten nonton hubungane kali Islam. Terus ditakokno nang Islam, ya apa Islam ngadepi itu. Ini pertanyaan yang insidental namanya ini. Di sini biasanya Islam itu mempertahankan diri, defensif, kepeksa, aja golek-golek. Padahal ngeten, ya apa hukumnya wong wedok loro, terus diperiksa mbek dokter lanang, karu-karuan nyetaron. Wong loro tok ndek jero kamar, dokter lanang, sing loro pasiene wedok. Ya napa carane meriksa? Nggih meriksa kaya biasa. Nggih buka kutange nyuwun sewu nggih. Buka aurate ya napa ngoten niku hukume. Lah mriki sing jawab nggih rada glagetan nggih. Lah ya napa niki? Napa nggih pun mboten nonton malih ta dokter niku. Lho, terus pundi? Lho mboten artine dokter wedok napa mboten nonton pun. Wah, lah niki ya napa nggih? Nek ndak ono nggih terus mesti bali gak diobatin kan. Dadi marati sing loro. Oh ngeten mawon. Nah niki jenenge jawaban mempertahankan diri niki. Napa nek defensif? Kepeksa pun. Nggih mboten nonton dokter wedok. Nggih ditutno mahrame mawon, ditunggoni bojone mawon. Yang njaluk tolong nang dokter, ini istri saya ini. Jadi saya suaminya, saya tak melok di dalam ya.
Masa keberatan Pak dokter? Saya tidak nulung-nulungi apa-apa. Cuma ya masih gitu toh. Ya boleh, silahkan. Asal sampai jangan ganggu. Saya mau periksa ini. Oh iya, ya sampai boleh, saya maunya. Tidak usah sungkan-sungkan. Kalau memang nek meriksa itu nak pancen kepeksa aurat dibuka, gitu ini. Agama gini. Padha mawon kali wong nyekseni wong zina. Nggih. Seksi niku oleh buka aurat. Nyatakno. Niku seksi. Lah dokter nggih ngoten. Nek pancen kepeksa buka dibuka. Aja nak nggih napa niki pun ditunggoni mahrami mawon to. Nah niku. Ini namanya langkah-langkah yang darurat niku pun. Lah nek umpamane ana dokter wedok, wah mestine kiai ini berubah malih, mboten oleh. Dokter lanang. Enggak boleh. Kenapa? Karena ada dokter wedok. Wajib orang perempuan yang sakit wajib berobat kepada dokter wedok. Nah, ini gue. Nah, ini jangan dokter wedok. Wah, jadi wow langsung ya dari boleh ya aja lah. Nah, ini kenyamanan. Ini aja tapi nyorot nikah. Sampai agama Islam nikah terpaksa hukumnya bertabur besar. Selalu 100 tabur sampai jadi seket di kozang. Karena terpaksa bagaimana Pak? Nah, terhadap ini kula nyontokaken gampil ngeten nggih. Koyok kendaraan. Kendaraan niku zaman kuno cikar. Nggih, cikar. Digeret sapi. Aman, selamat. Cuma abid. Dari kantor ke Sorbajan numpak jikar. Salah mentak sebodoh atau bos setengah bulan. Nah, terus sesudah itu ada dokar. Dokar lebih cepat. Cuma caranya pompo bedal, berot, ono bahayane iku. Tapi lebih cepat. Lah saya kan motor. Sekarang di mana-mana motor. Ya motor itu cepetnya alhamdulillah pun saya cepet. Cuma bahayanya banyak sekali. Gini betul. Kalau dibanding sama cikar, bahayanya motor kata bundi. Kata motor. Tapi apakah? Nah, ini pertanyaan kula ini. Kita itu karena melihat motor itu banyak bahayanya, lalu kita memberi nasihat, memberi fatwa supaya selamat. Menuso kabeh sak Jember ojo numpak motor kon kabeh. Mbamane nggih, nasihat niki. Nasihat. Numpak cikar kabeh, mbamane nggih. Kira-kira pajit apa juk niki. Kok beda orang norok nasihat gelek niki. Insyaallah sobong. Maaf nih kak, senajan kiai sing ngocak nih kak, tak baju. Tak bisa ngilangi motor, tak bisa. Mau tidak mau kita menerima kenyataan, ya ini motor. Nah oleh karena itu, ulama-ulama, ahli-ahli fikih, ahli-ahli hukum agama Islam, di dalam memberikan jawaban hukum itu ada dua. Sebenarnya ini ya, ono loro. Ada yang ingin memakai hukum agama 100% asli, tidak dikurangi sama sekali. Tapi tidak bisa dijalankan. Tidak bisa dijalankan. Nganggo niku. Sebab napa? Keadaannya rusak saiki. Saiki kahanan ki wis masyarakat wis ngene iki wis arep diatur cara agama sing 100%. Tak ada perlu nih, tak iso wis. Tak berlaku padha karo wong arep ngilangi motor, kok balik dadi pikir kabeh tak iso. Niku siji. Ada lagi yang kedua, para ahli hukum angsal jawab niku lajeng mundur-mundur nih gawa lajeng. Ya napa ngeten? Motor iki bahayane akeh.
Wis kabeh wong wis ngerti. Ning motor itu diperlukan di dalam zaman sekarang. Orang tidak bisa tidak naik bis utawa oplet, tidak iso. Nek arep lunga-lunga niku. Lah ya apa saiki supaya bahayane itu bisa dicegah, supaya dikurangi. Lah teng mriki. Lajeng diusahakan pamane peraturan lalu lintas. Nek nyalip ngene, nek anu ngene ana peraturan dikeplang-plang tondo-tondo niku lalu lintas. Nah, ini untuk mengurangi bahaya motor. Ada lagi usaha remnya. Itu kalau setiap 6 bulan diadakan apa namanya niku? Hah? Akhir. Lah, nek ono pikir setengah tahun diperiksa remnya nyukupi syarat apa ndak, lampu-lampu apa itu. Ini semua untuk mengurangi bahayanya motor. Ini yang kedua. Ada lagi lalu supirnya sekarang. Supirnya ini supir temenan apa supir ya syukur-syukur. Lalu diadakan peraturan siapa yang mau nyupir harus punya rebues. Syaratnya rebues begini. Itu semua adalah usaha untuk mengurangi bahaya motor. Begitu juga menjawab masalah-masalah sekarang. Coba saya ini, nun sewu kalau takon dengan sampean. Sapa sing sanggup ngelaksanaan peraturan umpamane wong wedok ora oleh metu sama sekali. Ayo, ngacung. Ayo, sapa sing wani sing iso ngelarang wong wedok metu dinas. Ya napa? Dereng soal pakaian, dereng soal macam-macam. Nah, ini adalah masalah yang memang kadang-kadang kayak bang. Saat temennya cara hukum agama Islam, masyarakat diatur cara Islam tidak memerlukan bank. Tapi karena keadaan ini masyarakat tatanane gisik durung cocok karo aturan agama 100%, yang terpaksa ngadepi kaya ono bank. Ya apa bank iki? Ulama malah jadi telu jawabane. Ono sing haram. Ono maneh oleh. Nggih. Apa nek gak dioleh? Jadi nggih. Nek kabeh bedhae niku. Terus akhir ono sing rada kecepet niki, arep melok kono ya apa? Ngarani haram ya apa? Ngarani oleh ya apa? Akhirnya terus syubhat. Boten Mas. Syubhat itu artinya tidak terang. Tidak terang semata-mata tidak oleh, tapi juga tidak terang semata-mata tidak oleh. Jadi ini setengah-setengah dari syubhat nih. Nah ini cara. Oleh karena itu, sebagai seorang ahli hukum Islam, sebagai seorang fuqaha, seorang alim, wajib dia itu mengerti dulu bagaimana tatanan menurut Islam yang dikehendaki. Pergaulan iki utawa masyarakat iki nek diatur cara agama iku kaya apa samestine? Apa iku sing jeneng Baitul Mal? Apa iku sing dijenengi zakat? Apa ya zakat iku ditulis trecekan sak rupiah 100 mari yang tek apa ngono? Apakah zakat itu seperti yang dianjurkan oleh Ibnu Hajar supaya berbentuk sesuatu yang awet? Kalau ada seorang tukang jahit, dia itu orang miskin, maka diambilkan zakat, belikan mesin. Mesin dikasihkan orang itu yang bisa jahit tapi tidak punya alat jahit. Boleh, malah dianjurkan begitu Ibnu Hajar. Itu baru ada artinya zakat itu. Lalu zakat itu cuma 2.000 dikekno. Orang dina sebentar itu kalau selilin tahun. Apanya begitu zakat itu? Kalau cuma begitu buat apa zakat itu? Nah, karena itu Ibnu Hajar mengatakan di dalam fatawinya, nek wong bagi zakat itu kudu dijelok wonge dhisik. Nek wong iku ahli cukur gak duwe penyukur, tukokno penyukur dari uang zakat. Siken sama orang ini silahnya. Sampean kula kai perkakas cukup kanggo nyukur nggih. Nah, sampean sak niki di zakat lho niki. Nggih.
Nah, ini kesampean lo untuk kapital kerja. Nah kalau begitu baru kelihatan. Cuma ingatan tak bertah. Nanti, coba mana BDPC 100.000, itu monselnya kecarahan taring oleh lemak, engke kan? Emang lagi pacul, emang lagi barbir, pas mesin, tak cukup itu umur yang sekampung. Terpaksa antri tahun ini atau waktu ini dikasihkan sama orang ini dulu, atau depan ini sedikit tapi urut gitu loh. Cuma ini kurang menarik rupanya, masih kurang berdekat masih. Oke, saya umum makan tak seneket kan, baru kasih 100.000 terus dibagi sebanyak-banyaknya senajan cuma oleh biro 200 kafe dikait itu roto akeh nih. Akhirnya napa dia 200 ditukar dawet entek. Padahal maksud zakat itu bagaimana? Nah, oleh karena itu kita harus mengerti zakat di dalam Islam itu kedudukannya untuk memperbaiki masyarakat itu bagaimana sebenarnya? Dan bagaimana praktek zakat itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini kita ngerti dhisik. Tatanan Islam, tatanan agama mengenai tatanan wong urip ini kita sepundi. Nah, tentang wanita, menurut Islam wanita itu harus bagaimana wanita itu? Mana yang harus dititik beratkan? Apakah lapangan rumah tangga? Apakah lapangan sosial masyarakat umum? Atau bagaimana? Lalu bagaimana pembagian kerja antara orang laki sama orang perempuan? Loh, ini kita tadi ngerti rumian, ngerti semua ini. Nah, kita kalau menjawab pertanyaan itu kena. Mau jelas nih? Jadi saya sekali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kejadian-kejadian di sehari-hari ini memang Masya Allah mesti nek dijawab cara hukum agama sing 100% persis dak melaku tapi nek dijawab rodok melorot apa itu tidak mengurangi kekuatannya hukum agama. Artinya tidak menawar-nawar hukum agama. Sampai-sampai metu kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan terpaksa malah terpaksa engki masih bareng larangan kita terpaksa bot. Padahal orang kelaparan, saya kalau tidak makan ya mati saya ini. Orang ini sudah 3 hari sudah makan saya. Padahal remeh ini saya ini. Nah karena saya ada saya beri. Jarang punya area sejarah sekarang pahaman lagi. Cerai kakak beri. Pas beda nikah, patlang peta tolang. Pas serka. Pas kira tanya ke hukum. Bagaimana hukumnya saya orang melarat ini yang ngemis? Tidak ada yang kasih. Semua orang tutup pintu. Saya cuma melihat kalau saya tidak makan mati. Saya cuma ada lihat makanan itu serka itu di sampah-sampah. Ada batang tikus ada di situ. Ada karen-karen najis kabeh campur ambil telek. Bagaimana hukumnya saya makan itu? Enggak sama ditakoni ngoten ya apa jawabnya. Ya mestinya cara hukum barang najis haram dimakan. Gina betul. Apa mana kotoran ngoten? Apa mana ono tikus badannya tikus tuh. Dosa batang tikus urip aja tidak oleh. Kok batang itu? Tapi tidak ada lagi Pak. Saya kalau tidak makan ini. Nah, kalau sudah begitu ya apa lalu? Dengan melelehkan air mata, dengan menangis, Islam memberi hukum ya wis ya terpaksa kamu. Dalam masyarakat yang begini, di mana nasibnya orang melarat itu sudah tidak bisa diatasi, apa boleh buat? Apa ini? Ini jawaban tidak persis menurut aslinya hukum, tapi kalau dipersiskan cara hukum mati wong iki.
Nggih mboten. Nah, ini masalahnya ini kathah tunggalnya. Masalah wanita, masalah pergaulan, masalah biskup. Iring saja saya mulia. Menghadapi masalah-masalah ini, kita harus lebih dulu mengerti duduknya perkara. Nek jawab secara hukum agama niku, secara asli, itu memang seharusnya. Tetapi menjawab kejadian menurut keadaannya, itu yang dinamakan muqtadal hal, melihat penerapan hukum itu. Nah ini oleh karena itu seorang alim ulama, seorang ahli hukum Islam, seorang fuqaha itu memang harus lebih dulu mengerti bagaimana tatanan menurut Islam. Sing sak temene karepe Islam ku ya apa tatanan urip iki. Nah, secara keseluruhan, secara jumlatan itu harus mengerti dulu. Masalah wanita sebelumnya jawab masalah kudung, hukumnya aurat. Ngerti dhisik wanita menurut Islam ku ya apa sih sak temene? Kedudukane ku ya apa? Pembagian kerja karo wong lanang ki apa? Wong lanang ndek endi, wong wedok ndek endi, endi sing kena dilakoni bareng, endi sing kudu dhewe-dhewe. Ya apa menurut Islam? Lha iki kadang ada gambaran dhisik senajan wujude saiki dak ono. Aturan ngoten niku. Nah niki keterangan kedua yang perlu saya uraikan kepada bapak-bapak sekalian. Janganlah kalau ada kerusakan akibat tatanan yang tidak didasarkan tatanan Islam, lalu ditempuh nonang Islam, dan Islam kalau tidak bisa menjawab pertanyaan lalu, wah Islam tidak modern, tidak bisa menjawab, tidak progresif, tidak sesuai dengan zaman. Loh, tidak sesuai dengan zaman itu bejat kabeh ya opo. Nah karena itu sekarang menjadi pertanyaan begini. Apakah Islam ini mau diikutkan kepada zaman, sekalipun zaman itu rusak? Apakah masyarakat ini sedikit demi sedikit dipancing supaya mengikuti aturan agama? Jadi masyarakat wau sing bedal-bedal gak karu-karuan pun serosan ngene ini kadang supaya bisa taje on laon sampai bisa mengikuti secara hukum agama. Apa-apa sebaliknya hukum agama itu lagi mari pun. Jadi mau mana lauk kita lagi ke lauk. Pada itu sini kak. Jadi akhirnya meneruskan hukum agama kita rusak benar. Lepas bertabur pas jual murah pasan. Iyalah tak apa-apa lah aja darurat lah. Sudah. Ini akhirnya merotoli apa hukum itu? Dalam hukum malah yang ngoten ditutaken. Mulane teng mriki niku. Niki tanggung jawab para ulama teng mriki iki paling abot teng mriki. Paling abot teng mriki. Lho bapak, sakniki coba sampean ngadepi anake. Ayo. Sampean kepingine anak iki kudu ngene, tapi ndak iso. Nek menurut karepe wong tuwa iku ora biyen, Pak. Zaman wong isih taat nang agama, isi apik, pergaulan ndak koyo saiki. Bareng saiki, oh, bapake ngulon anake ngetan. Niku wis biasa pun. Ini musibah orang tua ini. Musibah rumah tangga hari ini. Nggih napa mboten? Wong tua kepinginnya anak supaya begini. Kali nangis lewer nih wong tuane nih. Anak yang bedal. Sebab apa? Zamane wis ngeten iki bener. Lah ya saiki wong tua ngadepi anake ya apa saiki? Apa anak iku ditaleni ini dah? Mlebu omah taleni, jret kancing lawangi jret. Apa ngono? Tak metu-metu mulai isuk sampai sore. Ayo turu. Ayo maju. Baca, dalem metu. Sapa wong tua sing sanggup? Hah? Mangreh anake ngoten niku. Anak lanang, anak wedok dipengkot, dibuli di omah, dak oleh metu-metu, dak oleh ngelencer, dak oleh bergaul, sebab pergaulan sekarang rusak. Bagaimana? Nah,
Ini pertanyaan. Lu silakan. Ini timbang mungkin dadi rusak arek-arek kesane anak kula pengkot mawon mulai cek sekolah mari sekolah cek kula taleni dalem metu-metu pun. Akhirnya anak ibu cek kabeh akhirnya. Nggih. Kira-kira anak-anak itu berontak napa mboten teng wong tuwa. Ayo. Mikir repot itu mereka. Tapi nek jelas, Masya Allah, nek wis dicil anak niku, gak mulai-mulai. Nah ini kenapa repot? Nek biyen anak lanang, gak mulai sedina rong dino, nggih. Tapi saniki mboten anak lanang, anak wedok malah seminggu dak mulai saniki. Lha niki maaf niki mboten kok moyoke utawa ngritik, niki kedadian pun umum ngeten niki. Nggih napa mboten? Pun niki ojo ngaling, ojo mosok mboten kok. Empun bujuki awak dhewe, nggih. Mulane para rawuh, kadang-kadang nuwun sewu niki. Krana kebijaksanaan wau keliru kadang-kadang malah hasilnya mboten kaya sing dikarepno bapake, malah mendali nemen malahan. Karepe wong tuwa supaya agamane anak iku kuat, dikumpul, dikerasi, dikereng, di macam-macam ngeluhi CPM. Tapi akhir dadine anak ini malah wani nang wong tuane. Coba, ini jenenge rujak sentul nih. Iya, mboten padha karepe. Karepe wong tuwa ngeman, anake rumoso ditaleni. Akhire dongane anak cuma sitok, kapan bapakku mati yo? Coba. Dongakno bapake mati, polane gak iso bebas. Niki masalahe. Utawa dan boten-boten, ya baiklah. Orang tua akan memberi kesempatan kepada anak, silakan. Tapi orang tua tetap ngawasi. Di samping itu, yang harus direbut pertama asal anakku aja musyrik. Iki siji. Takwa niku sing nomor siji ngerebut niku. Takwa yang nomor satu awam paling minim yaitu bagaimana anak itu tetap iman. Niki pertama, asal dia isik gondeli iman, isik ngelakoni Islam sembahyang, perkara dia ngelakoni dosa-dosa niku pun wis termasuk untung iman ambil Islami isik tetap dilakoni. Paham ya? Niki siji. Kalau ini sudah berhasil memperkuat iman anak itu, memperkuat sembayangi anak itu. Soal sembayang tetap diteliti oleh orang tua. Anak delok biskuit, piknik, apa wae tapi awas siji nak sembayang. Bapak tak ngelirani nangkot. Oh dadi apa wis? Sekolah apa wis? Dadi mlebu anggota klub apa wae teh salat nak. Salat tidak kena dinyang manis. 5 waktu. Loh, kalau ini berhasil dipertahankan, berbahagia orang itu sudah. Mungkin betul. Sudah berbahagia seorang tua sekarang, apalagi hidup di kota besar, bisa mempertahankan iman anaknya dan bisa mempertahankan sembayangnya anaknya. Masya Allah, niku pun kodine ganjarane wong tua niku pun sundul langit pun delok rusak zaman saniki lho nggih. Nah niku. Ini takwa yang pertama. Takwa yang kedua, usahakanlah bagaimana anak itu tidak sampai terperosok mengerjakan kabair, dosa sing gede. Nah, kayak sing malam Senin sing kepungkur kula pun nerangaken apa saja dosa-dosa besar itu. Kalau ada orang menjauhi dosa besar, itu sudah dimasukkan takwa kelas nomor 2, lebih tinggi dari yang pertama. Jadi diurut, saiki delok anak iku, sing kok delok sing kok reksapane. Ojo delok polahe, ojo delok potongane, ojo delok gondrong gak gondrong umpama lho. Sakniki iki gondrong iki iki. Kuat sampean delok bongo, ojo gondrong, ojo gondrong, ojo gondrong. Kuat sampean delok bongo. Aduh, serak lah mbak. Malahan niki ono malih niki sing model iki.
Apa kok gondrong? Lho, kadang sekolah kula niku kabeh kelas niku kabeh gondrong, sak guru-gurune gondrong. Lek sampe kula boten gondrong ditoyo kula niki kentak. Coba, apa ngeten. Bagaimana menghadapi begitu tuh? Nah, sekarang kita mau meributkan soal gondrong apa mau meributkan soal salatnya anak itu? Ya wis nak. Tapi awas loh. Iman, sembahyang, poso tak kena kon, melok-melok. Tetap harus kamu pertahankan ini. Ini namanya perjuangan ini. Ini kebijaksanaan itu. Ojo dari masalah sing juz'iyah fur'iyah. Sing masalah dosa cilik, dosa sing anu kriwil-kriwil. Oh, iku tak ira ngono iku anu, iku tak oleh, iku anu. Akhirnya anak emosi dipengkot, ditaleni, merasa dak bebas. Larang tuh. Masih dak wong tua wajarno wis. Hilang-hilangan wis lah. Ini jadinya. Padahal maksudnya wong tua iman, ngene. Tapi karena salah carane menghadapi kadang-kadang malah keliru kabeh. Oleh karena itu saya setuju menghidupkan kembali pandangan daripada imam-imam yang membagi takwa itu menjadi salah satu maratib, ono telung martabat. Nomor satu, takwa dalam arti tidak musyrik. Orang itu apabila tidak musyrik asal sudah iman itu namanya sudah takwa. Ini takwa awam. Ini yang satu. Yang lebih tinggi dari itu yaitu takwa anil kabair. Asal tidak mengerjakan dosa besar. Perkara dosa kecil ya sudah biar dulu. Nah, asal tidak dosa besar. Nah, kalau ini sudah bisa, dosa besar sudah bisa berhasil, ya ditingkatkan lagi, yaitu takwa anis shaghair, ya, menjaga diri dari dosa kecil, sampai perkara yang makruh, sampai perkara yang nopo-nopo sing subhat sak piturute itu terserah lah. Lalu pangkat yang namanya ittaqullaha haqqa tuqatih, ini cuma aulia tok sing iso. Yaitu takwa anna siwallah. Coba. Ojo sampai meyo sangka seliyane Allah. Hatta barang mubah. Hatta barang halal nek sampai nglalekno Allah bisa itu. Indal auliya tapi nggih. Mulane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku njaluk sepuro nang Allah, ojo dipadakno kula sampeyan lho. Anjene iki dosa ya. Kok njaluk sepuro nang pangeran jareke ping 70 paling sithik saben sedinane iku malah ping 100 Kanjeng Nabi oleh maca istighfar. Nek ngono Kanjeng Nabi iku yang duwe dosa ya. Lho cek muni ngoten, mboten kena dipadakno kali kula, kali sampean. Delok-delok sing istighfar niku. Nek sing istighfar niku wong sing kita akela, nggih, maaf nggih. Ya, lekor tak musyrek ya sudah. Niku pun. Niku urute nggih. Nah, jadi untuk memakai hukum pun demikian. Hukum di dalam agama itu ada beberapa pandangan yang berdasar rukhsah, ada yang berdasar azimah, ada yang berdasar tasdid, ada yang berdasar takhfif. Kayak sampai saat ini gini, nun sewu ini, sampai timbul pertanyaan, nek uang dagang cara Imam Syafi'i ini nggak sah kabeh di pasar itu. Tetap wis nek karo Imam Syafi'i hukumnya abot. Akhirnya apa? Melok mazhab Hanafi. Nek cara Hanafi iso-iso. Nah, ini sampai orang timbul pertanyaan, bagaimana Pak? Kalau saya di dalam soal ibadat mengikuti Imam Syafi'i, tapi di dalam muamalat saya mengikuti Imam Hanafi, boleh enggak? Nah inilah, begitulah ricuhnya, sulitnya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak gampang, tidak asal jawab, nih. Nah, niki masalah niki kalau perlu ngaturaken teng panjenengan, nilo di dalam pengajian malam Senin. Kula niku menganjurkan atau memakai pengajian, temanya itu bagaimana memperkuat benteng hati kula panjenengan di dalam masyarakat sengeten niki.
Sebab menurut saya ngeten nggih. Orang itu kalau ingin selamat dari bahayanya masyarakat, caranya itu cuma dua. Wa inna wong iki aja metu delik di kuburan utawa di gunung, aja metu-metu selamat. Ya tapi masa wong kok nang gunung kabeh ngono. Nah ini tidak bisa ini. Atau dia masuk ke dalam pergaulan. Ya tetap sehari-hari, tapi dia disangoni supaya dia itu jangan sampai gampang kena pengaruh. Ya apa dia itu senajan dagang, senajan jadi penggede, senajan jadi apa bab salat tetap dia bisa mempertahankan, bab iman dia tetap bisa mempertahankan. Iki ya apa caranya? Nyangoni niku. Jadi cara iwak ngoten iwak urip dilebokno tembung di mawon iso. Tapi nek iwak wis mati, imane wis mati, nggih. Dilebokno banyu asin ya melu asin. Nggih napa mboten? Nggih nek banyune legi nggih dadi manisan. Iwak manisan jenenge. Sebab mati pun. Tapi mon juga nek di masih sahabat kama baik tetep. Nah ini kemangkian Maulana bab mecateh. Nah ini pendidikan tasawuf ini ku niki maksudnya. Nyangone orang nggak remah, dalam keberadaan senika kalau udah sampean andi asangoh. Kita rasa di mana cara orang nikah umpamana norok ke pasar, beda pergaulan, jadi anak pelajar, menjadi pegawai, ya bergaul ya keadaannya begini ini ya sudah keberadaan nikah pun. Tapi saya bagaimana mempertahankan iman di tengah-tengahnya itu? Mempertahankan takwa saya lah ini. Melana pengajian-pengajian di kantor nikah saya penting. Badana zikrofili ini maksudnya ngukuhaken niki. Seperti dawuh Imam Syadzili Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ta'arraf rabbak wa kun kaifa syi'ta. Wah hebat betul ini. Itu teori tapi bagus tapi repot nih. Ta'arraf rabbak, kenallah kepada Tuhanmu. Kalau kamu sudah kenal kepada Allah, kepada Tuhanmu, wakun kaifa syi'ta, jadilah kamu apa saja sudah. Bagaimana saja, di mana saja. Jadi pegawai terserah, jadi pemimpin terserah, jadi petani terserah, jadi apa saja terserah. Asal kamu ta'arraf rabbak, wakun kaifa syi'ta. Kamu jadi orang kaya, silakan. Jadi orang melarat, silakan. Di pemerintahan, silakan. Jadi pegawai, silakan. Tapi kamu mempunyai modal, mempunyai pegangan ta'arraf rabbak. Tapi ini ku nggak enak, nek digunungno enak nggih. Dicereng petel, tapi sing ngelakonan menika, itu Pak paling berat itu Pak. Bagaimana Pak? Ya maaf ini ya. Seperti dalam suatu resepsi Pak, saya diundang. Umpama itu Pak. Terus ada minuman arak Pak. Minuman cuma arak, toh itu memang kebiasaan. Itu namanya tos. Memberi selamat. Selamat hari lahir. Tek. Nah ya tuh nih. Tek. Ini ke cara internasional nih ke janji. Ini serba di Jakarta pun osom nih. Ketahuan yang Jember. Niki gelasnya kayak segenek sini kayak beriin whisky sekonek. Kalau tidak whisky kurang sah. Membuat orang Eropa nih kayak gini, Eropa nih di Jakarta. Tanginam sesilah gendok menganak-anak jan harus whisky. Nah, saya masuk dalam itu undangan. Audition apa pun, oke? Wah itu uang ya, trek. Mari silakan. Kalau tidak diterima tidak sopan ini Pak. Ini tuan rumah sudah kasih hidangan. Selamat ulang tahun. Trek. Wah, gitu. Wah, itu namanya bagus. Nah, sekarang saya sebagai orang Islam diundang di situ. Bagaimana saya? Apakah saya ikut minum demi untuk menyesuaikan? Apakah saya harus berkata apa saya? Nah, di sini ini beratnya, nggih. Abote temennya dulu ngelakoni mboten krasa nih. Tapi nek kadung ngelakoni keceger tengok-tengoten niku. Aduh. Ya apa iki? Tak diombe tak pantas, diombe haram. Ya apa iki? Nah, tapi alhamdulillah nggih,
teng negara Republik Indonesia sing ketuhanan yang Maha Esa niki alhamdulillah mulai zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto teng resepsi negara sekarang di Indonesia ini tidak harus memakai minuman keras tidak. Malah Pak Hartono nganggo oranye terus gawe istilah sendiri karena apa? Karena pada satu waktu ada seorang menteri yang beragama Islam. Waktu itu dipakai, dia bilang terus terang, maaf, saya sebagai orang Islam dilarang minum ini. Kalau negara Republik Indonesia ini berdasar ketuhanan yang Maha Esa, hormatilah orang-orang yang beragama. Oh, ini kuasan. Tunggu mulai, alhamdulillah. Saat ini resepsi negara, alhamdulillah pun, reski itu tidak ada. Paham ya? Ini kita disyukuri nih gitu ya. Itu satu hasil yang hebat. Sampai dek negara-negara ya ini, masya Allah, nih gak ngambil rezeki ini, bukan resepsi itu namanya. Nah, ini gitu. Nah, jadi malah nih kalau sampean pamane diundang, saya punya saudara yang suka minum arak, suka makan babi umpamanya. Sampean diundang ulang tahun di rumahnya teman itu. Terus kenapa sampean tengeriku? Gak melok mangan, engkau tersinggung perasaan tuan rumah. Ya apa suguhanku kayak dipangan, mau dimakan perang babi, saya haram ini, ya apa ini? Ini saya khawatir, ya saudara, darurat, demi untuk apa menimbulkan suasana yang segar, supaya jangan terganggu ini kemeriahan resepsi atau ulang tahunnya teman saya. Baiklah, ide aja saudara saya, coba, apa begitu? Apa terus saya cocok loro weteng? Nah itu kali yang paling enak. Aduh, kulo sirian nih, kulo kali dokter betul oleh mangan niki. Ya tenawon, niku paling enak niku pun. Anu weteng kulo loro mangane ta, kulo niku mboten kuat nek mangan niki gitu. Atau dilarang dokter niku satu cara itu ya. Atau kalau sampean dengan sopan pun saya kira tidak apa-apa. Maaf Pak ya, saya mau cuma agama saya melarang. Jadi saya mohon maaf. Biar saya minum yang lain saja. Loh, niku saya kira tidak apa-apa asal cara mengucapkannya itu baik-baik ya. Malah kita itu dihargai oleh orang lain. Oh ya maaf Pak, maaf. Oh jadi sampean ini agamanya tidak boleh Pak, tidak boleh. Oh ya sudah ada lagi Pak, baik. Saya ada persediaan lain. Ini silakan. Malah ngoten asal carane. Oh cuma tahu apa ini babi ya. Tak tahu ini neraka ini haram. Ini najisku Allah ini ya. Assalamualaikum, saya pulang. Wah jangan begitu. Pesen orang agama itu kalau begitu merusak pergaulan itu. Bukan ngoten itu konco sing tremesan itu bodoh itu. Datang. Masan apa ini? Cina ini ya? Saya sudah pamit saja ya. Assalamualaikum. Waduh malaikat. Dipoyoi malian. Wong agama jatuh. Coba wong agama dan diaturan nih. Coba. Karena kesalahan corot tok mawon. Iya benda. Karena itu berhati-hatilah kita sebagai orang agama itu. Kalau kita keliru atas nama agama, maka agama kita yang akan diingat orang. Nggih napa ten? Nah, juga begitu pertanyaan kalau kita itu menjadi kiai, harus mengerti persoalannya, jangan asal jawab. Oh niku haram niku, neraka niku, itu neraka niku. Waduh kalau dudung-dudung ngeten, mati aku. Ya apa kiai iki? Dipayai mboten semaya ini ki salah wong liya. Dhewe sing mayai. Ya apa bapakku? Masalah. Masih kiai, masih alim, darah lor kidul. Masya Allah, repot nih. Paham ya? Mulane kula wangsuli malih pertanyaan. Milo Imam Malik niku ada 60 pertanyaan masalah masuk. Hanya 6 yang dijawab, yang lain tidak bisa jawab dia. Takut menjawab pertanyaan itu. Kalau keliru ini dituntut di akhirat besok. Ayo, kon semua fatwa ini dia nih yo. Ayo. Itu sampai akeh sing niru-niru rusak. Semene rusake kono kon. Ayo kon saiki. Coba beratnya di situ.
Karena itu, ya maaf nih, ada seorang ulama mengatakan, di dalam kitab saya baca cuma lafal nasnya saya lupa. Siapa orang kalau ditanya hukum langsung menjawab, 2 kali bertanya, 2 kali menjawab, 10 kali pertanyaan, kontan 10 kali jawaban, maka kiai itu bahlul. Coba. Sebab orang menjawab hukum itu onten niku wong niku nggih maaf niki mboten kok ngeritak-ngeritik awak kula dhewe niki kula rumangsani. Kadang-kadang wong ki nek kadung diceluk kiai ditakoni ndak iso jawab. Loh, kadung dadi kiai aku iki. Ditakoni ndak iso jawab. Akhirnya apa? Jawab serampangan. Lah niki lho. Apa mana di muka umum seperti ini? Saya ditanya, bagaimana Pak? Ini, saya kalau tidak bisa jawab, malu saya. Saya sudah kadung disebut kiai saya ini. Itu apa? Ya boleh, tidak apa-apa. Ya, dalil ya kapan itu Quran, hadis. Ya sudah. Betul kenek ngaten. Ini kucing paling masya Allah. Mulai ini kula ngaten nggih. Nek ana wong takon terpaksa harus pakai surat. Nggih, ditulis. Perlu nih kula mungkin nek kira-kira bisa jawab, nggak mestine kalau delok dhisik dalile nggih. Tekelane apa kula jawab niku. Nek saiki takon saiki dijawab, mungkin krana malu kula nggih. Nggih, mungkin terus kula jawab asal-asal jawab. Ampun iki kok iki kok sedina. Lah pas kiai kebuku tegur. Mak begini Bang, mak betul. Apa? Cok kiai pun aja ngurusin oleh kan kiai. Kor darurat kan kiai. Nah ini pas kiai ini kebetulan kalau gak ada. Gimana saudara kegeluh ini kegiatan nikah, no? Jadi melana gulanya ini sekali lagi kalau ada pertanyaan pertama harus alamatnya jelas, ya. Dan nomor 2 ditulis saja ya. Dan saya tidak menjanjikan menjawab kalau saya tidak bisa, tidak menemukan dalilnya saya tidak menjawab. Tapi kalau ada saya jawab insya Allah minggu yang akan datang. Jangan seperti pertanyaan baru ini. Ini kalau terima surat. Kalau takonya anak sampai di sini ngirim. Kilangan betul kenal tiangi. Kalau woco. Bagaimana Pak hukumnya ini? Harap dijawab malam Senin tanggal 21. Masya Allah. Tadi kalau dijawab malam ini. Kata wassalam jamaah di keluar filin. Sopo. Jadi kalau ini maaf ya nek wonten sing rumangsa kirim surat niku. Kalau mboten saged jawab malam Senin. Pun rawuh niki keterangan kula mengenai soal jawaban. Lajeng kula niki mboten saged pengawasan jam berapa? Allah nggih. Para rawuh sedaya kang mulya, kula namung supaya mboten ketinggalan sing jeneng isi pengajian nggih. Jadi kula niki badhe ngisi mukadimah bab kitab mengenai babus sabri wasyukri. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz penghabisan mengenai soal yang disebut sabar dan syukur. Ini menjelaskan bahwa hakikatnya iman itu diparuh 2. Separuh yang namanya syukur, separuh yang dinamakan sabar. Jadi al-iman syatrani. Asyatrul awal was-sabr, wasyatrul tsani wasyukur. Jadi orang itu kalau dia ingin lengkap imannya, dia harus separuh yang disebut sabar, separuh yang disebut syukur. Seperti di sini diterangkan babu qauli sabri nisfal iman. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-imanu nisfani,
nisfus sabrun wa nisfun syukrun. Al-imanu, iman itu ada disfani, 2 bagian. Bersifat rohani. Nah ini justru yang menjadi pembicaraan. Nisful iman itu yang ini, yang nomor 2 ini. Yang ngasih ini macam-macamnya. Coba ini saya skema saja, saya kayak urut-urutannya tentang awas secara gumblengan ini. Sabar yang bersifat nafsi, bersifat jiwa atau rohani, ini yang dimaksud sabar di dalam agama itu. Nah ini kalau sabar ala syahwatil batni wal farji wal iffah. Kalau sabar itu di dalam arti menahan syahwatnya perut dan kemaluan, bisa mempertahankan perutnya daripada syahwat larangan dan mempertahankan kemaluannya dari pelanggaran, ini namanya sabar yang disebut iffah, al-iffah. Jadi orang mempunyai kehormatan diri, mempertahankan kehormatan diri, itu dinamakan, itu bagian sabar juga. Jadi sabar itu, sabar. Sabar mengenai syahwatul batni wal farji disebut iffah. Kalau sabar menerima kekayaan, orang kaya tidak sampai gelewar, dia tetap ibadahnya, tetap dia itu bisa mengendalikan, itu dinamakan babun nas. Babun nas. Orang yang bisa mengendalikan dirinya. Kalau menghadapi malapetaka, musibah, nah ini yang disebut as-sabru. As-sabru. Kalau di dalam menghadapi peperangan, betah menghadapi peperangan, itu dinamakan syaja'ah, keberanian. Syaja'ah fil haq. Dia diilokno, dia dipaidu karena membela agama, ini namanya syaja'ah. Ini pun termasuk bagian sabar. Kalau dia di dalam mengendalikan sifat marah, di mana dia harus marah, di mana dia harus tidak marah, bisa mengatur marahnya, itu dinamakan al-hilmu. Halim, al-hilmu. Jadi al-hilmu juz'un minas sabri. Kalau menghadapi naibatuz zaman, di dalam menghadapi godaan zaman, dinamakan sa'atus sadri, orang yang lapang dadanya, dia tidak mudah putus asa, dia tidak mudah petang. Sa'atus sadri juz'un minas sabri. Di dalam memegang rahasia, mana hal-hal yang mengenai urusan intern, ini dia simpen, tidak disiar-siarkan. Ini yang dinamakan katum atau kitman sir, menyimpan rahasia. Kitman sirri juz'un minas sabri. Itu pun dinamakan sabar. Coba. Jadi sabar itu kayak bunga aneh. Bukannya mana sabarnya kemana tokol bahan menang bos. Itu bukan itu sabar. Itu orang akhir, okay. Kami orang agak bagaimana? Tampilnya alhamdulillah motor kesekon. Apa itu namanya sabar? Bukan itu, nak nih sabar sih mari belai ini tuh. Nih kisah buat nol ini. Sabar itu luas maknanya. Sampai dikatakan sabar itu separuh dari iman agama. Iman itu separuhnya adalah sabar. Kalau dia sabar menghadapi hal-hal yang dilarang oleh agama di dalam soal mata pencarian, di dalam soal rezeki, ini dinamakan zuhud. Sifat zuhud. Az-zuhdu juz'un minas sabri. Coba. Begitu luas. Akhirnya diterangkan oleh Imam Ghazali, kalau orang sabar, makanan yang ada di mejanya, ya wis iki penghasilanku, kuatku wis beras jagung, utawa ya nasi putih cuma
iwain tempe tok, ya Sarno masih tonggo teparo mangan sate ini umpamanya dia menerima makanan yang ada karena memang cuma ini kekuatannya. Ini dinamakan qanaah. Qanaah artinya nerimo sing ono dek tangan. Qanaah juz'un minas sabri. Jadi sabar itu begitu luas. Karena itu di sini untuk pengajian pertama ini saya akan mengutip keterangan Imam Ghazali mengenai sabar di dalam uraian bahwa orang hidup ya, niku mesti ngadepi barang macam-macam di kanan kiri nih, niku mboten pisah perkara loro. Wa imma cocok ambek karepe, wa imma ndak cocok. Niku pun mesti pun barang orang odik nika mesti bade sing nyeneng ngaji aba, nyeneng ngaji cocok di ate, bade sing tak cocok. Nah, makin saya tak cocok ini kebiasaan. Namun cocok amun tak jadi soal. Saya cocok umpamanya kesehatan, selamat, duit, duit pangkat, keluarganya akeh, penggaweane yo maju, akeh kancane akeh. Ini pun cocok kabeh ini mboten usah dibahas nih. Ya, ini sing pertama. Wonten malih sing mboten nyeneng nonang ati. Sing ndak napa jenenge ndak cocok. Kaya umpamane napa namine loro utawa keblaen utawa sapi turute. Lah, katanya Imam Ghazali, dua-duanya ini membutuhkan sabar, coba. Sing nyocoki ati yo membutuhkan sabar, sing gak nyocoki ati yo membutuhkan sabar. Dua-duanya itu sama-sama membutuhkan sabar. Nah, sekarang keterangan beliau begini. Sebab kata Imam Ghazali, mon bodo orang iparingi beres bi Allah, iparingi selamat tak sakit, iparingi penghasilannya lancar, diparingi pengaruh, punya pangkat, hasil kesenangan semua. Ini jangan dikira cobaannya tidak berat. Kalau orang itu tidak mempunyai pengendali, tidak punya sabar, maka kesehatan dan kesenangan itu akan menghancurkan dirinya orang itu. Hancurkan agamanya orang itu, akan menghancurkan rumah tangganya orang itu, malahan akan menghancurkan dirinya orang itu. Loh, mosok Pak? Loh, uang niku seneng niku napa dikira mboten wonten bahayane wong seneng, wong waras, wong sehat, wong ganteng, wong ayu. Bu, alhamdulillah aku ayu. Pas sabare ayu ku ya apa? Lu jangan rupanya elek sabar. Karena ayo masa usah sabar lu. Sama saja itu. Sama. Ngoten karpe niki. Hot. Racun sing nomor kali sing ndak cocok. Malah niki diterangkan kali Imam Sahal At-Tustari. As-sabru 'ala al-'afiyah asaddu min as-sabri 'ala al-bala. Sabar atas kesehatan dan keselamatan itu lebih hebat, lebih berat daripada sabar terhadap bala. Orang kalau kena bala itu mungkin tidak seberapa berat, tapi justru orang diberi selamat, orang itu tidak kuat. Sampai ono ucap-ucapan nanya tengge. Uang itu bareng paling melarat dia Allah pas pateng oleh ibadah. Polan melarat, tengah bunyak pateng. Bareng tibi sopi tak di otak pas tak bojong bosan. Nikah. Mohon daya orang gini nyamana. Mohon melarat kuat, tapi mohon soki tak keluar. Ada. Tapi berarti sebaliknya. Mohon tepaan seneng, tak melarat, tapi seneng, mempeng ibadahnya. Sebab dia tak berpikiran balik maisha. Tak berat. Tapi baru dibikin ini kayak bergeger, ya Allah, pas dia melarat. Tak kelar dibikin. Akhirnya paham itu, bosan. Nah, ini tak beda, jadi tak pada. Tapi dua-duanya itu katanya Ghazali sama-sama membutuhkan sabar. Malah dikatakan oleh Imam Sahal At-Tustari, as-sabru 'ala al-'afiyah asaddu min as-sabri 'ala al-bala. Sabar mengenai apa itu selamat, sabar waktu selamat itu lebih berat daripada sabar terhadap bala. Seperti juga orang yang diparingi anak,
diparingi bojo. Jangan dikira itu kesenangan itu tidak merupakan lebih berat daripada bala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei wong-wong, ojo sampai karena kon kepingin ngerumat harta bendamu utawa karena ngiman anakmu sampai ngelalekno nang Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Istrimu dan anakmu itu kadang-kadang justru menjadi musuhmu yang merintangi kamu untuk menuju ke jalan Allah. Digoda oleh istri, digoda oleh anak, maka kamu lupa kepada Allah. Nah, itu fitnahnya anak. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta bendamu dan anak-anakmu itu merupakan fitnah ujian dari Allah. Jadi ojo sampai ono uang karena dia anak, karena iki sukses anaknya semua, pas malah jadi sombong, umpamane ya. Atau anaknya gak sukses, malah dia putus asa. Anaknya digepek, diserengen nih gak karu-karuan. Kon kok goblok anak, runginya kon lucu lahir. Coba, masa ilah wong tua omong ngoten nih. Niki jenenge ndak kuat nih uang nih, kebetulan kuat. Apakah anak kita itu maju sekolahnya atau tidak maju? Harus orang tua itu mempunyai dan memiliki sifat-sifat yang disebut sabar ini. Nah itu keterangan yang Ghazali itu begini. Nah sekarang mengenai soal yang tidak pedomannya Imam Ghazali katakan begini. Kon kepingin ilmu soal kenikmatan itu yang harus kamu ingat. Apakah berupa harta, apa anak, apa istri, apa suami, apa kesenangan, apa pengaruh, apa pangkat, apalah sudah. Ingatlah bahwa semua itu barang titipan sangka Allah yang merupakan amanat kepada kamu yang harus kamu penuhi hak-haknya. Kalau kamu ingat ini saja, insya Allah kamu selamat. Ini nasihat Imam Ghazali. Sekarang yang tidak nyeneng hati saya. Iku mau sing nyeneng hati. Sing ndak nyenengi hati ini dibagi telu. Ya, monggo niki kula tutukaken supaya boten pedhot niki tengah dalan. Ya. Nomor 1. Ma yartabitu bi ikhtiyarihi. Tergantung kepada usaha orang itu. Perkara sing disabari ini kuwau perkara sing pancen termasuk usaha orang itu. Nah, ini yang berupa ketaatan dan maksiat. Ini sepenuhnya ada di tangan orang itu, ikhtiar orang itu. Sembahyang, melanggar peraturan itu dia sabar dalam arti ini dia itu bisa mengendalikan hatinya di dalam usaha ikhtiarnya itu. Niki sing nomor 1. Tergantung kepada orang itu. Nomor 2, malayar tabitu hujumuhu bi ikhtiyarihi, datangnya tidak karena ikhtiar, walau ikhtiarun fi daf'ihi, tapi menolaknya bisa dengan usaha. Kalau yang pertama tadi, kamu ibadah ndak ibadah, kon sembahyang ndak sembahyang, 100% tergantung nang kon. Ini namanya tergantung kepada ikhtiar, usaha. Nah ini satu. Nek sing nomor 2 niki mboten. Datangnya tidak ikhtiar, tapi menolaknya ikhtiar. Nah, contohnya napa? Kaya ana wong dilarani wong. Ujuk-ujuk dimusuh ambek wong. Nah, dia bisa menolak dia. Datangnya itu tidak diikhtiar, tapi dia menolaknya bisa ikhtiar. Dia lawan apa tidak dilawan, apa bagaimana itu bisa dia melakukan, tergantung untuk membalasnya itu loh. Nah, apakah dia membalas apa tidak? Bagaimana kalau ditempeling wong ujuk-ujuk macam peling. Nah, saya bisa ini membalas bisa, tidak membalas bisa. Nah, ini namanya tidak dikehendaki datangnya, tapi saya untuk menolak itu bisa. Saya kehendaki membalas apa tidak. Ini bagian yang kedua. Sabar di sini
Ini wala nasbiranna ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wasbir ala ma yaqulun, sabar kon marang ucapan-ucapan orang mereka. Wahjurhum hajaran jamila, tinggalkan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Nek kon difitnah terus dilarani hatine terus, kon betah pun ndak, sabar pun ndak. Nek sabar, baiklah jangan kamu balas. Wahjurhum hajaran jamila. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Tuhan tahu bahwa hatimu Muhammad merasa sumpek karena ucapannya musuh-musuhmu, orang musyrik-musyrik itu. Bagaimana kamu menghadapi itu? Fasabbih bihamdi rabbik. Sing akeh maca tasbih, jangan kamu layani. Nah, ini termasuk sabar yang kedua. Lalu yang ketiga, ma la yadkhulu tahta hasril ikhtiyar awwalahu wa akhirahu. Yang sama sekali kita tidak bisa menolak secara ikhtiar, seperti mamanya matinya istri, matinya suami, kebakaran, tabrakan, sakit, wuto, ini semua kita tidak senang, datangnya kita tidak atas usaha, bukan usaha kita, menolaknya juga tidak bisa, tidak ada usaha. Umpamanya uang pak loro, sampai arep nolak, loro nyingkir, jadi loro bisa turunnya teko, cok loro, tak bisa, ya mesti kena, sakit sudah, iya dah, perkara ngobati itu lain, tapi sudah sakit, jadi menolaknya tidak bisa itu. Nah terhadap yang begini ini, yang ketiga inilah, yang oleh Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sabru fil Qur'ani ala salasati aujuh. Ini sebagai kesingkatan dari sabar-sabar yang macam tiga itu. Sabrun ala ada'i fara'idillahi ta'ala falahu 300 darajah. Sabar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Nek durung tutuk sembayang dilakoni. Sak melarat-melarate wong ribut penggawean, tapi nek durung salat ya tetep salat, dibetah-betah no. Nek sembayangi durung tutuk oleh 3 rakaat, masih ribut kok. Mana sapa sing dodol niki? Barang niki lho monggo. Padahal sampe sembayang 3 rakaat. Nggih. Dodo remeng kok riya. Mon engko nerusake apa jeng kari rakaat tang langgenan reburu wah. Bagaimana itu ada orang beli itu? Tapi kalau saya ini pakai pegek, ya apa hukumnya megek? Apa jangan zuhur oleh 3 rakaat? Ya di sini ujian ini, ujian itu. Mulanya teng jerone kitab-kitab fikih diterangno. Medhot sembahyang fardu haram. Tapi nek medhot sembahyang sunat kena. Gak apa-apa. Nah, untuk batas sing niku. Nggih. Nek maca Quran, ane maca Quran. Mlebu kono, Bu. Tetep. Mangga. Oleh ngoten niku. Oleh. Jangan diartikan, wah, iku menting no baku, menting no duit tinimbang Quran. Jangan begitu, jangan, boleh. Sebab ini bisa ditutup no maneh. Nggih ta? Tapi nek sembayang dipedhot mboten ilok niku mboten oleh. Bojo oleh 2 rakaat. Kalau dua, nasen Bu, remeng kok oleh dulu ada. Ya lah dina, tare, oleh kah? Lah niki, podo mawon karo wong sembayang, durung tutup, wis keringetan, ongkap, aduh, panas ya, apa sih ya? Terus kurang 3 rakaat dikira, apa gitu. Nek sampean betah sampai tutup sampai salam, niku kesabaran jenenge. Sabar ngelakoni kewajiban. Niku dipangkat kali Allah 300 derajat pangkatnya. Sabar ngelakoni kewajiban sampai selesai itu dinilai 300 derajat. Niku dawuh Imam Ibnu Abbas, wa sabrun ala maharimillahi ta'ala, sabar terhadap larangan Tuhan, falahu 600 derajat. Nek sampean ono barang duit kececeran atau ono sandal anyar, hari mau deporop ya. Masa temen mau deporop, mana sih? Jaring pade ini. Wah tapi ini barang baru, ini saya punya jelek. Kinara rumah kelero saya gitu. Pas saya pakai lero,
Ya, mulai pesan. Sawe sandal saya terborok. Ya general tak tahu sudah. Lah, niki namanya mboten sabar, mboten kuat menahan larangan. Nek sabar masih iki duit, masih iki untung, tapi ini dilarang oleh agama, tidak mau saya. Umpamanya. Ini radio ini apa namanya sepeda murah regane. Nek tak adol aku oleh bati tulung 3.000 apa 5.000. Tapi barang colongan, aku roh. Iki colongan iki. Maulana apa jual model. Dak mau aku melebaran kecoan. Jadi tukang tajam. Wah, ndak mau saya. Ini menurut agama ndak boleh. Dina masih tahu-tahu. Loh, sabar yang begini ini dinilai 600 derajat. Jadi Allah ngelakoni kewajiban sembahyang betah niku 300. Tapi nek ngedoi larangan betah niku 600. Wa sabrun 'alal musibah 'inda sadmatil ula falahu 900 derajat. Sabar terhadap bala Allah. Ana anake sing ditresnani mate. Bada andi pese rogi. Andi gudang ketonon. Andi abok sehat sakit. Mata melak kecek tabrakan akhir pengkor betah deh ndak gerundel deh maka falahu 900 derajat. Orang ini dinilai oleh Allah 900 derajat nilai. Coba jadi nek wong iso nglakoni kewajiban agama getu tekun sabar telaten sampai selesai niku cuma dinilai 300. Tapi nek kula niku iso nyekat karena masih aku ngene untung, masih aku ngene enak, tapi karena iki dilarang oleh agama, loh, nek betah ngeten 600. Coba. Luwih gedhe pangkate timbang wong sing betah nglakoni kewajiban wae. Paham nggih? Nah, sampean betah sembahyang 5 waktu itu cuma 300 biasa, sampai Jumat terus 300 nilainya. Tapi nek sampean pas ono sepeda, maka ada kunci ini sepeda ini. Itu ku ngalih-ngalih orang ini, Pak. Ini saya tonton kata apa begitu, sama kesap begitu, masa abad dari saya tahu. Tapi enggak, ini kan namanya enggak ilok haram ya. Akhirnya dibatas. Malah dia cari, Pak, siapa yang punya sepeda ini? Ini nanti hilang kalau enggak dikunci ini. Tolong kan, malah ngoten sampean dapat 600 derajat. Dinilai. Tapi kalau kita itu kena musibah, kecelakaan, kepaten anak, kebakaran, sak piturute yaitu yang nomor 3 tadi, terhadap sesuatu yang kita tidak bisa ikhtiar, datangnya tidak, menolaknya tidak bisa dengan usaha, maka sabar terhadap ini dinilai 900 derajat. Ini tentang tingkat-tingkat kesabaran yang diterapkan pertama, kedua, 3 tadi itu. Jadi mengenai yang pertama ini tergantung kepada kita usaha dan ikhtiar ini 300 nilainya. Kalau yang kedua untuk menjauhi larangan 600. Lah kalau terhadap musibah kebelainan, anaknya mati, utawa sampean loro, utawa dicoba napa ta sing sampean ndak iso nolak wis, "Duh ya apa? Lah ya apa terus? Lah ya apa? Lah ya apa?" Kon gerundel selikur gerundel ya tetep ilang. Ya wis tetep entek wis. Lah ya apa ya wong kok iku dadak kok andik kene mau. Aku terus latune terus kena kobong kabeh. Oh kon iku. Ana apa dadak numpak oplet lho mau. Coba dak numpak oplet mesti tabrakan iki mau. Anakku cuma sitok. Siapa sih ngecak-ngecak lunga iki? Malah sudah karu-karuan. Niki ngrundelong ya mboten nonton gunane. Nek sampean ya wis barang wis kedadian tiapaan. Wis aja dibahas maneh wis. Ojo dirembuk maneh. Wis aku ridho nang Allah. 900 nilainya kesabaran kita itu. Ya terserah mawon kita nggih. Niki tentang yang disebut sabar. Mulane orang yang bisa mengerjakan sabar itu berarti dia telah menyempurnakan separuh daripada imannya. Lalu separuh yang lain yaitu tentang syukur, mudah-mudahan bisa kita uraikan dalam pengajian yang akan datang. Mulane para rawuh
kanggene kula panjenengan sing ngamalaken dzikrul ghafilin, ngatah-ngataken were tuaosan lan macam-macam niku, justru niki nyangoni niki. Bagaimana saya di tengah-tengah pergaulan bisa bertahan. Bertahan terhadap pengaruh larangan itu dinamakan sabar. Saya masuk dalam pergaulan kota. Saya juga diundang resepsi. Saya juga masuk perkumpulan ini, perkumpulan klub ini, klub. Tapi saya tetap mempertahankan iman saya. Saya tidak mau mengerjakan larangan-larangan. Nilai saya ini 900. Kalau saya bertahan itu. Atau kita tidak masuk di situ. Terus ya apa? Ya gunung pesan. Menang di kono sini tak bolong ke manusia saya. Apa deki mana polong bi itu pas saya terpengaruh. Wah ini tidak punya nilai sabar lagi itu sudah. Ya apa yang disabari orang tidak ada apa-apa itu. Oleh karena itu zikrul ghafilin, maca Fatihah ping 1 saben dina niku maksudnya nggih niki nggih nyangoni. Pun semanten mawon atur kula mboten langkung. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.